Kisah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun kebanyakan orang-orang Makkah selalu menyakiti, memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Nabi Muhammad SAW pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Saqif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi Muhammad SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka mau membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Nabi Muhammad SAW tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau bicara dengan pembohong." Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai hati yang begitu teguh laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik. "Tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana kamu suka." Ketika baginda Nabi Muhammad SAW tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari baginda Nabi Muhammad SAW dengan batu sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ilaika asku du'fu wa quwwati, Allahumma ilaika asku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatahajjahamuni am ila adwin mallaktahu amri. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli
a'udzu bidunir wajhika alladhi asraqat lahud dhulumat wa saluhu alaihi amrud dunya wal akhirah min ayyanzila bi ghadabuka aw yahilla alayya sakhatuka laka al-utba hatta tarda wala haula wala quwata illa bi. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku, kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku. Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur Zat-Mu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahan-Mu kepadaku atau kemurkaan-Mu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga Engkau ridho. Tiada daya upaya melainkan denganmu. Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan Dia mengutus kepadamu malaikat menjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW seraya berkata, apapun yang Engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila Engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa, atau apapun hukuman yang Engkau inginkan. Baginda Nabi Muhammad SAW yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak berburuk dan tidak menuntut balas. Wallahu a'lam bishawab.